Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan di hari ini. Kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 12 Januari 2021. Mengawalinya, mari kita berdoa. Saat ini kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan, sungguh baiknya Tuhan dan sangat baiknya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita di hari ini dari Mazmur 62 secara khusus pada ayatnya yang kedua, yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hidup tenang dalam situasi yang tidak tenang, itulah inti renungan firman Allah di hari ini. Kalau kita bisa hidup tenang dalam situasi yang tenang, maka saya percaya komunis pun bisa lakukan itu. Kalau kita bisa hidup tenang di saat hidup semua beres, semua berjalan dengan lancar, saya pikir ateis pun bisa melakukan itu. Tapi kalau kita bisa hidup tenang dalam situasi yang tidak tenang, itu butuh pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita bisa hidup tenang dalam situasi kita mengalami gejolak dalam hidup, mengalami problema dalam hidup, mengalami kesulitan, tantangan, rintangan yang luar biasa, menghadapi COVID-19 ini, kita sungguh bersyukur dan memuji Tuhan. Karena itu firman Allah di hari ini mengajar kita bagaimana kita bisa hidup tenang dalam situasi yang tidak tenang. Sekalipun Raja Daud mengalami suatu pergumulan yang luar biasa, di mana banyak musuh-musuhnya yang sedang mencari-cari, hendak menyerbu dia, tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu berarti dari sini kita belajar dari Raja Daud bagaimana bisa hidup tenang dalam situasi yang tidak tenang. Jelas sekali dalam nats pembacaan kita berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa Raja Daud bisa tenang dalam situasi yang tidak tenang? Karena dia dekat dengan Allah. Itu berarti bahwa supaya kita bisa hidup tenang dalam situasi yang tidak tenang, mari kita belajar untuk kita senantiasa dekat dengan Allah. Mari kita senantiasa bergaul dengan Allah. Mari kita senantiasa berjumpa dengan Allah. Maka disitulah kita akan mengalami ketenangan dalam menghadapi situasi yang tidak tenang dalam hidup ini. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar dalam hidup supaya kita bisa hidup tenang dalam situasi yang tidak tenang. Supaya kita bisa dekat dengan Allah, setidaknya ada 3 hal penting yang harus saudara dan saya buat, saudara lakukan untuk menunjukkan bahwa kita dekat dengan Allah. Atau lebih sederhananya, bagaimana wujud nyata konkret dari kedekatan kita dengan Allah. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah adalah salah satu wujud nyata dari kedekatan kita dengan Allah. Karena dari kita beribadah, kita mendengarkan firman-Nya. Dari beribadah kita bisa memuji dan memuliakan Dia. Dari beribadah kita bisa ada hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan. Itulah wujud kedekatan kita dengan Allah. Dan disitulah kita akan mengalami apa yang namanya ketenangan. Yang kedua, wujud nyata konkret dari kedekatan kita dengan Allah. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa menunjukkan bahwa kita punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Berdoa merupakan wujud nyata bahwa kita itu sangat dekat dengan Allah. Karena doa adalah bukti kita bergantung kepada Allah. Doa adalah bukti kita berharap sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, maka kita harus bertekun di dalam doa.
Kita harus menjadikan doa itu sebagai nafas dalam hidup kita yang harus terus-menerus secara kontinu kita buat dan kita lakukan dalam kehidupan kita dengan Allah, karena itu wujud kedekatan kita dengan Allah. Dengan doa kita bisa berseru kepada Allah. Dengan doa kita bisa mendengarkan hati nurani Allah berbicara kepada kita. Dengan doa kita bisa menerima kuasa-kuasa dan mujizat-mujizat dari Allah hanya melalui doa. Karena itu, mari sebagai umat, sebagai orang percaya, dalam membangun kedekatan kita dengan Allah, mari kita terus bertekun di dalam doa. Dalam doa apa saja, kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita perlu menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita. Karena doa adalah salah satu wujud nyata dari kedekatan kita dengan Allah. Yang ketiga, wujud nyata dari kedekatan kita dengan Allah adalah membaca firman-Nya. Kita harus sering membaca firman. Kita harus sering bergaul dengan firman. Karena ketika kita membaca firman, maka kita sudah berjumpa dengan Allah yang adalah firman itu. Ketika kita membaca firman, maka disitulah kita sedang bergaul akrab dengan Allah melalui firman-Nya. Jadi jangan lupa, apapun kesibukan kita, apapun tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita tidak melalaikan untuk kita senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, karena wujud nyata kedekatan kita kepada Allah, yaitu membaca firman secara kontinu, secara terus-menerus. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inti renungan firman Allah di hari ini mengajar kita untuk bisa hidup tenang dalam situasi yang tenang. Supaya kita bisa hidup tenang dalam situasi yang tidak tenang, mari kita belajar dekat dengan Allah melalui kita beribadah kepada Allah, melalui kita berdoa kepada Allah, melalui kita membaca firman-Nya. Disitulah kedekatan kita dengan Allah, dan disitulah kita mengalami apa yang namanya ketenangan dalam hidup kita. Sekalipun ada badai, ada topan, ada gelombang dalam hidup kita, tapi kita tetap ada kenyamanan, ada ketenangan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena kita dekat dengan Allah. Itulah rahasia hidup tenang dalam situasi yang tidak tenang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Boleh mengajar kami supaya kami bisa hidup tenang dalam situasi yang tidak tenang. Hanya dekat dengan Allah saja, melalui beribadah, melalui berdoa, melalui membaca firman. Disitulah kami akan mengalami ketenangan dalam hidup. Sekalipun kami dihantui oleh pandemi COVID-19, sekalipun kami menghadapi beban, pergumulan, persoalan dan kesulitan, penyakit dalam hidup kami, tapi kami bisa hidup tenang karena kami dekat dengan Allah. Ajarlah kami dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami selalu membangun hubungan yang akrab dan harmonis dengan Tuhan, baik itu melalui ibadah, baik itu melalui doa, maupun pembacaan firman secara rutin dan secara konsisten. Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa menjalani hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat Tuhan dalam pekerjaan, usaha dan kesibukan mereka. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Yang mengalami pergumulan dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.